Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada minggu sore hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini, diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku, ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, musuh-musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau berkorban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudara, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari PBSR nomor 28. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku, jawablah aku, hatiku mengikut firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku berseru harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan jangan meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman kepercayaan kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebabnya Engkau
yang meyakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 369A ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, namun Tuhan menyambutku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percayakan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 388 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di ibadah minggu ini, Minggu Eksaudi, diambil dari Injil Matius pasal 20, dimulai ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupku
hari adat dan kebiasaan itu sering berjalan bersama dengan agama. Artinya adat dan agama itu dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan lebih kontras lagi, seseorang itu rela dikatakan tidak punya agama asal tidak dikatakan dia orang yang tidak punya adat. Dia lebih memandang dengan gelar memiliki adat daripada memiliki agama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat adat, tradisi kita memiliki penggolongan di dalam adat atau tradisi. Ada golongan atas yang mana ini sebagai penentu, itu golongan pertama. Lalu kedua ada golongan menengah. Lalu ketiga ada golongan bawah. Dan ada golongan yang keempat, golongan termarginalkan atau terpinggirkan. Hal ini juga nyata dalam kehidupan orang Yahudi. Ada golongan Sanhedrin, para mahkamah agama yang menentukan keputusan di satu-satu kondisi atau keadaan. Dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, hal ini juga nyata. Sehingga ketika ada dua orang buta meminta doa, meminta belas kasihan, meminta kesembuhan dari Tuhan, maka ada yang menjadi penentu untuk menyuruh orang buta ini diam, jangan berseru lagi, jangan mengganggu perjalanan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi. Yesus tidak membiarkan kondisi itu berlarut-larut. Yesus menyapa orang buta itu, atau kelompok yang keempat itu, atau kelompok yang termarginalkan itu, kelompok yang menantikan belas kasihan Tuhan itu, dan mengatakan, apa yang kamu kehendaki untuk saya lakukan? Maka orang buta itu mengatakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Yesus tergerak untuk membantunya, didorong oleh belas kasih. Maka tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang mau kita lihat lewat keadaan. Yang pertama yaitu iman. Iman dari orang buta itu. Iman dari orang buta itu yang mampu menyelamatkan dia. Dia tidak jenuh, dia tidak bosan, dia tidak patah hati, tetapi dia sungguh-sungguh untuk meminta belas kasihan Tuhan. Sekalipun ada tantangan dari kelompok pertama tadi untuk melarang, tetapi orang buta itu tetap meminta, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Itu yang pertama yang mau kita lihat. Keseriusan dari orang buta itu untuk menantikan belas kasihan Tuhan. Maka terjadi mujizat yang luar biasa. Orang buta itu dapat melihat karena imannya yang begitu karena imannya yang begitu kuat, karena dia tetap memohon belas kasihan Tuhan sekalipun ada tantangan untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Yang kedua yang mau kita lihat lewat kondisi atau kenyataan firman Tuhan di ibadah minggu ini, yaitu yang kedua yang mau kita lihat bahwa Tuhan berbelas kasih. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Exaudi artinya Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Hal ini bisa kita lihat dalam status yang termarginal, yaitu orang buta.
Tetapi Tuhan mendengar seruannya tanpa melihat kasta atau status atau kelompok, status kemasyarakatan dari orang termarginalkan tadi. Berbelas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang mau dinyatakan firman Tuhan ini kepada kita dalam situasi COVID-19 ini? Yang pertama yaitu bagaimana iman kita, iman yang kuat, memohon belas kasihan Tuhan, memberikan kesembuhan dan penyertaan dalam COVID-19 ini. Memohon kesembuhan dan penyertaan dari Tuhan. Itu yang pertama. Jangan menyerah, jangan gentar, jangan takut, tetapi tetap kokoh memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua yaitu yang mau dinyatakan lewat firman Tuhan ini, dengan iman kita akan menemukan jawaban doa kita. Dengan iman kita akan menemukan jawaban doa kita. Jangan takut dengan tantangan, tetapi dengan iman maka kita akan menemukan jawaban doa kita. Minggu yang lalu kita Minggu Rogate berdoa. Saat ini doa kita terjawab dengan nama Minggu Exodus. Yang ketiga yang mau kita lihat dengan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bahwa belas kasihan Tuhan mampu menembus tirket-tirket atau pengelompokan adat atau pengelompokan dunia. Belas kasihan Tuhan tidak hanya untuk orang yang terpandang, tetapi belas kasihan juga berlaku bagi orang yang terpinggirkan, bagi orang yang termarginal. Karena itu lewat renungan di minggu ini kita diingatkan, selaku orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, mari nyatakan hidupmu dengan hidup yang mampu berbelas kasihan terhadap orang lain. Hidup kita sudah dikasihani, maka nyatakan hidupmu menjadi saluran belas kasihan Tuhan. Di COVID-19 ini, di zaman yang serba sulit ini, maka nyatakanlah hidupmu, hidup yang mampu berbelas kasihan terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk selalu semangat berseru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya daripada Tuhan. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk mengaminkan firman-Mu. Selalu berseru semangat, karena Tuhan pasti menjawab doa kami. Iman kami memberikan jawaban yang terbaik dalam doa-doa kami sehari-hari. Tuhan,
Ingatkan kami untuk menjadi orang yang selalu mampu berbelas kasihan, karena kami sudah menerima belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah iman jemaat-Mu semakin bertumbuh dan semakin mengaminkan janji Tuhan, dan semakin banyak orang-orang yang mampu berseru kepada Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hati yang mau berbelas kasihan. Tuhan, di akhir bulan Mei, Gerejamu HKBP Banjarmasin melakukan diakoni sosial periode ketiga kepada jemaat-Mu yang kena dampak COVID. Mari Tuhan tolong kami untuk melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga lewat pelayanan itu nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan turun atas setiap hati dan keluarga yang memberikan persembahan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada yang sedang bersuka cita, ingatkan untuk bersyukur. Jemaat-Mu yang sedang berduka, ingatkan Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, berikan kesehatan dan umur panjang. Berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, sehingga lewat pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk salah dan dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama ke gereja, persembahan yang kedua ke kantor pusat HKBP. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya, seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Marilah mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon padanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihan-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan ibadah sore mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat HKBP Banjarmasin, Resort Banjarmasin,
Tuhan Yesus memberkati.